Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Tri Nurhayati, SHI MH, seluruh teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hal yang patut kita lakukan yang ini bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, karena dengan rahmat Tuhan lah kita semua bisa diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di tempat yang kita cintai bersama ini. Kemudian salawat beserta salam kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat kita sebagai umatnya, sehingga kita nanti insya Allah bisa mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dosen pengampu dan seluruh teman-teman semuanya, di sini dalam mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu, kami dari kelompok 1 mendapat judul yakni Landasan Filosofis Ilmu Menurut Barat dan Islam, Ontologis. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Yang pertama ada Hi'im Muhammad dengan NIM 070, kemudian Intan Najmatul Zahirah dengan NIM 082, saya sendiri Ashraf Zafir Wafa dengan NIM 071, kemudian Monica Octaviana dengan NIM 079. Baiklah, kali ini dalam pembahasan kami akan membahas, ini yang pertama kami akan membahas latar belakang, kemudian kami ingin membahas pengertian ontologi, kemudian landasan ontologis dalam perspektif barat. Selanjutnya ada landasan ontologis dalam perspektif Islam, kemudian konsep hierarki realitas, dan terakhir yakni kesimpulan. Baiklah, yang pertama ada pembahasan. Di latar belakang kali ini kami mengambil kesimpulan, yakni seperti yang kita tahu bersama teman-teman, bahwa untuk mengetahui sifat dasar atau hakikat ilmu, tentunya kita perlu mengetahui landasan filosofinya, yang dalam hal ini menyangkut landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama ada landasan ontologis, yakni memberikan jawaban terhadap pertanyaan apa yang dapat diketahui ilmu atau apa yang menjadi bidang dalam kajian ilmu tersebut. Kemudian yang kedua ada landasan epistemologis. Landasan epistemologis yakni memberikan jawaban terhadap pertanyaan cara apa untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga yakni landasan aksiologis, yakni memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang apa itu manfaat ilmu. Namun dalam pembahasan ini kita hanya akan membahas landasan ontologis dalam pandangan Islam, sekaligus akan dibandingkan dengan pandangan dari perspektif barat. Baiklah, selanjutnya yakni yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu ilmu. Baiklah, ilmu jika di dalam bahasa berasal dari kata alama, ya'lamu ilman, yang artinya pengetahuan. Kemudian ilmu ketika kita merujuk dalam kamus besar bahasa Indonesia, yakni mempunyai makna adalah sebuah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian ada lagi ini menurut Al-Attas. Al-Attas berbicara tentang ilmu, yakni Islam memandang ilmu ini sebagai sebuah sarana yang sangat penting untuk mengenal dan mengetahui al-haq, yakni kebenaran. Maka pembahasan ilmu menempati pembahasan kedua dalam Al-Quran setelah Tauhid. Baik, perkenalkan nama saya Hi'im Muhammad dengan NIM 070. Saya akan memaparkan tentang pembahasan yang kedua daripada landasan filosofis ilmu menurut Barat dan Islam. Jadi pembahasan pertama mengenai latar belakang sudah dijelaskan oleh Mas Ashraf. Sekarang pembahasan yang kedua, yakni pengertian ontologi. Sebenarnya apa sih ontologi itu?
Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto, yang artinya yang berada, dan juga logos, yang memiliki arti ilmu pengetahuan atau ajaran. Seputar ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas apa hakikat dari ada, atau wujud hakikat daripada ada. Dalam istilah lain disebut being qua being. Lalu munculnya ontologi bebarengan dengan kemunculan filsafat itu sendiri. Thaleslah yang menjadi filosof pertama, atau Thales filosof pertama dalam sejarah filsafat barat yang berbicara mengenai ontologi ini. Pernyataan Thales menyatakan bahwa airlah yang menjadi substansi terdalam yang sekaligus merupakan asal mula dari segala sesuatu yang ada. Lalu beberapa ahli juga menyatakan ontologi menurut perspektif mereka. Salah satunya De Liangqi mengatakan bahwa ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan, yaitu apakah artinya ada, atau apakah golongan-golongan dari hal yang ada itu ada, dan sebagainya. Lalu Sutriono dan Hanafi juga mengatakan bahwa ontologi merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan atau objek ontologis, objek formal dari pengetahuan. Salah satu filsuf Islam juga mengungkapkan pernyataannya, yakni dari Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi dan Ibnu Sina mengatakan ontologi merupakan objek pemikiran menjadi objek sesuatu yang mungkin ada karena yang lain, adanya karena yang lain, atau adanya karena dirinya sendiri. Lalu persoalan tentang objek ilmu pengetahuan dalam kajian filsafat ini kan disebut ontologi. Nah, Islam dan Barat ini memiliki kajian yang berbeda mengenai ontologi. Jadi Islam memiliki objek keilmuan mengenai ontologi yang memiliki kekhasan tertentu yang tidak dimiliki oleh Barat ataupun peradaban-peradaban lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Najma mengenai landasan filosofis ilmu menurut Barat. Baiklah, perkenalkan nama saya Intan Najmatul Zahiro dengan NIM 082. Saya di sini sebagai presentator yang ketiga dan membahas tentang pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga menjelaskan mengenai ontologi ilmu menurut perspektif Barat. Para filsuf Barat hanya mengakui keberadaan objek yang memiliki status ontologis yang jelas dan material, yakni objek-objek fisik. Di luar itu maka tidak menjadi sebagai objek ilmu. Objek fisik tersebut diantaranya ilmu membahas tentang manusia, pengalaman manusia, benda, kejadian, situasi, proses, dan juga fakta yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia dengan menggunakan panca indera. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia itu tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Lalu selanjutnya perspektif Barat. Dalam pandangan Barat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Jujun S.
Surya Sumantri dalam bukunya Ilmu dalam Perspektif mengatakan bahwa ilmu itu mengatasi objek kajiannya hanya pada realitas empiris. Realitas empiris sendiri adalah realitas yang dapat dialami langsung oleh manusia melalui panca inderanya. Dengan kata lain, objek kajian ilmu itu adalah suatu realitas yang dapat diuji oleh manusia itu sendiri dengan panca inderanya. Seperti itu. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu 3 asumsi mengenai objek empiris. Di dalam pandangan barat ada 3 opsi asumsi mengenai objek empiris. Yang pertama, mempunyai keserupaan satu sama yang lainnya seperti bentuk, dalam struktur, dan juga sifatnya. Yang kedua, suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, setiap gejala itu tidak terjadi secara kebetulan. Tiap gejala memiliki pola tertentu yang tetap dengan urutan kejadian yang sama. Dengan kata lain, ada determinisme dalam ilmu meskipun sifatnya probabilistik. Lalu, menurut ahli filsafat Osman Bakar, dalam bukunya Tauhid dan Sains, beliau menyatakan bahwa tidak membutuhkan dalam kutip Tuhan sebagai sebuah hipotesis. Ilmu yang empiris positivistik bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam tanpa bantuan sebab-sebab spiritual metafisik. Sebagai individu, masih banyak ilmu modern yang percaya pada Tuhan dan realitas tertinggi. Namun, sebagai komunitas ilmiah, mereka harus mengikuti norma ilmiah untuk menghapus Tuhan atau hal-hal metafisik lain dari alam semesta. Mereka mempelajari realitas alam fisik yang independen sepenuhnya dari realitas metafisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator keempat, yaitu Monica Octaviana, yang akan menjelaskan tentang landasan filosofis ilmu menurut perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Monica Octaviana, NIM 079. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu pandangan filosofis ilmu menurut perspektif Islam. Berbeda dengan barat modern yang mengkaji ilmu hanya pada hal empiris, pandangan Islam mengenai ilmu tidak hanya terbatas pada objek-objek fisik empiris, tapi juga mengenai objek-objek metafisik, Tuhan, malaikat, ruh, dan jin misalnya, yang semuanya itu non-fisik empiris, dikaji dan bisa dikaji. Dalam pandangan Islam, realitas fisik hanyalah merupakan salah satu dimensi dari realitas secara keseluruhan yang banyak dan bertingkat-tingkat. Bahkan menurut pandangan Islam, realitas fisik merupakan realitas yang paling rendah karena tidak memiliki eksistensi yang berdiri sendiri, dan eksistensinya hanya diperoleh dari Tuhan yang merupakan realitas tertinggi. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kelima, yaitu hierarki realitas. Konsep hierarki realitas sudah banyak dibahas oleh filosof-filosof muslim, salah satunya yaitu Al-Farabi. Al-Farabi menyatakan konsep hierarki realitas sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan merupakan sebab keberadaan wujud lain. Yang kedua, para malaikat merupakan wujud-wujud yang imaterial. Yang ketiga, benda-benda langit atau benda-benda angkasa. Yang keempat, benda-benda bumi seperti unsur-unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan non-rasional, dan hewan rasional. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep hierarki realitas. Konsep yang pertama yaitu material. Objek material filsafat merupakan suatu bahan yang dikaji untuk penelitian yang mencakup hal-hal konkret ataupun yang abstrak. Yang kedua yaitu subtil, merupakan ide atau konsep yang memerlukan pemikiran yang mendalam ataupun analisis yang cermat. Berikutnya yaitu malakuti, ide sebagai realitas yang lebih murni atau pemahaman dengan konsep realitas transenden, kesadaran kolektif, dan hakikat keberadaan yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ilahiyah, karakteristik yang melekat pada entitas atau realitas yang dianggap ketuhanan.
Yang terakhir yaitu esensi, sifat-sifat dasar, hakiki, atau substansial dari suatu yang ada dalam alam semesta. Esensi itu melekat pada entitas zatnya. Baiklah, bertemu lagi dengan saya. Karena pembahasan sebelumnya sudah selesai dibahas, kita telah memasuki sesi pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan yang ke-6. Pembahasan ke-6 ini adalah kesimpulan daripada apa yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kesimpulan daripada apa yang kita bahas, landasan filosofis ilmu menurut Barat dan Islam memiliki perbedaan dalam pandangan tentang sumber pengetahuan, konsep dasar realitas, dan tujuan ilmu pengetahuan itu. Sementara Barat lebih cenderung materialistik dan empiris. Islam memiliki pandangan yang lebih teistik, holistik, dan menekankan nilai-nilai hikmah. Namun keduanya mendorong eksplorasi ilmiah dan memiliki nilai-nilai filosofis yang unik yang dapat memberikan wawasan berharga tentang alam semesta dan pengetahuan. Kesimpulannya, ontologi landasan filosofis ilmu menurut Barat dan Islam mencerminkan perbedaan dalam pandangan dunia, sumber pengetahuan, dan nilai-nilai etis. Sementara keduanya berbeda dalam berbagai hal. Mereka juga memiliki potensi untuk saling melengkapi dan memberikan wawasan-wawasan yang berharga tentang kompleksitas alam semesta dan peran ilmu pengetahuan dalam pemahaman manusia tentangnya. Baiklah, karena pembahasan dari awal hingga akhir telah dibahas, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir presentasi kami. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, ataupun salah penyampaian dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga manusia. Kita akan buka sesi pertanyaan. Okay, do you have any question? Tanya sebanyak-banyaknya. Karena seperti pepatah, orang yang bertanya dia bodoh sementara, sedangkan orang yang tidak mau bertanya dia akan bodoh selamanya. Saya Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajay udah menangis membayangkan yang nyanyi ini